mereka-mereka yang memiliki jiwa pejuang, ini semuanya harus dia sholat malam. Karena itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan para sahabat untuk sholat malam, agar mereka memiliki kekuatan iman yang bukan hanya lisan saja, tapi praktek. Jika antum merasa diri antum soleh, tapi tidak menjalankan kebiasaannya orang soleh, yaitu sholat malam, antum belum soleh. Tatkala semuanya terlelap dari sejumlah buku self management yang bagaimana seseorang itu meningkatkan dirinya, manajemen dirinya untuk menjadi lebih baik. Seringkali anak banyak membaca buku-buku dengan tema seperti ini. Di antara buku yang anak baca, anak tertarik dan anak tekunin, anak baca, anak lihat, masya Allah menarik banget buku itu. Tulisan Robin Sharma. Ya, Robin Sharma ini. Robin Sharma ini Kanada kalau nggak salah. Ya, banyak karya tulisnya. Menarik, banyak karya tulisnya dan banyak yang menarik. Salah satu karya tulis dia ini adalah judulnya The Leader Who Had No Title. The Leader Who Had No Title, pemimpin tanpa gelar, gitu ya. Nah itu ketika Anda baca buku ini seperti syarah hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Seperti syarah itu. Seperti, ya. Dan ada salah satu buku yang menarik juga judulnya The 5 EM Club. The 5 EM Club. Jadi klub jam 5 pagi. Oh, Masya Allah. Klub jam 5 pagi. Ya, dia mengajarkan tentang bagaimana orang itu mendapatkan keberkahan di pagi hari. Dan dia menceritakan di buku itu bagaimana orang-orang sukses di dunia ini bukan cuma sekedar bicara sukses, tapi para pengukir sejarah nggak pernah tidur pagi. Pernah tidur pagi. Iya, pagi mereka aktif, mereka memiliki program, mereka memiliki agenda. Dan yang di antara hal yang menarik yang dia sampaikan tentang ritual malam. Artinya malamnya itu tidurnya itu dia menjelaskan tentang bahwa supaya seseorang itu memiliki pagi yang berkualitas, maka otomatis dia harus mengontrol jam malamnya. Jam tidurnya. Jangan itu kuncinya justru ya. Kuncinya adalah ketika dia memiliki istirahat yang cukup, maka dia akan memulai paginya dengan cukup baik. Ya, ketika bagaimana kita mau bangun pagi segar, tapi tidurnya jam 11:30, jam 1 misalnya. Ya, bagaimana kita bisa segar di pagi harinya? Ini mustahil. Nah, terlepas dari buku itu ya, Anda melihat begini, kita umat Islam, kita mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjalankan salat malam seumur hidupnya. Bahkan di antara perintah pertama kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya generasi awal muhajirin, yaitu perintah untuk salat malam. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Artinya lakukan salat malam. Dan perintah salat malam ini di dalam surat Al-Muzammil, awal surat Al-Muzammil ini 2 kali fase diturunkannya surat itu. Surat kalau antum membaca di dalam mushaf, surat Al-Muzammil itu 1,5 halaman. 1 halaman full, kemudian ayat terakhir di setengah halaman di halaman berikutnya, yaitu yang bunyinya inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan seterusnya. Itu ayat terakhir dari surat Al-Muzammil. Nah, di dalam ayat itu kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa dari turunnya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ayat-ayat pertama yang perintah untuk qiyamul lail, dengan ayat yang terakhir ini ada jeda kurang lebih setahun. Jeda setahun? Setahun. Turunnya ayat terakhir ini setahun. Apa hikmahnya? Ketika turun ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam. Perintah untuk qiyamul lail ini berlaku wajib untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin generasi awal dari umat ini. Diwajibkan untuk mereka. Wajib untuk mereka. Mereka wajib qiyamul lail. Selama setahun mereka wajib qiyamul lail, kemudian diturunkan nilai hukumnya menjadi sunnah setelah turunnya ayat terakhir tadi. Subhanallah, ini dianalisa oleh para ulama. Mereka yang memiliki jiwa pejuang, yang mereka memiliki komitmen yang kuat, yang membutuhkan kesabaran, yang menginginkan ketabahan hidup, yang mengharapkan memiliki kekuatan jiwa, kekuatan fisik, dan memiliki fokus yang kuat, yang memiliki hati yang lapang dan besar. Ini semuanya harus qiyamul lail. Harus qiyamul lail, harus dia salat malam. Karena itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan para sahabat radhiyallahu anhum untuk salat malam, agar akarnya tuh, agar mereka memiliki kekuatan iman yang bukan hanya di lisan saja, tapi praktek. Maka di antara pesan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, fa'lam anna syarafal mu'min
qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, ketahuilah wahai Muhammad, syaraful mu'min, kemuliaan seorang mukmin itu adalah qiyamul lail, salat malam. Ini adalah nilai kemuliaan bagi seorang mukmin. Dan salat malam ini da'bus salihin, kebiasaannya orang-orang soleh. Da'bus salihina min qablikum, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dengan derajat yang hasan. Kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Sehingga di antara pesan para ulama, jika antum merasa diri antum soleh, tapi tidak menjalankan kebiasaannya orang soleh, yaitu salat malam, antum belum soleh. La haula wala quwwata. Belum soleh. Jalankan kebiasaan orang soleh, salat malam. Subhanallah. Maka Nabi SAW, beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam, baik ketika sehat maupun ketika sakit, dan bahkan ketika terlewat sebagian dari sholat malam Nabi SAW, beliau menggantinya di waktu duha 12 rakaat. Jadi kalau kelewat malam diganti dengan Rasulullah SAW itu 12 rakaat di waktu duha. Ini hebatnya sholat malam.